Musim MotoGP 2026 baru saja dimulai, namun drama sudah langsung terjadi sejak seri pembuka di Thailand. Dari kemenangan mengejutkan Aprilia hingga masalah teknis yang menimpa Marc Marquez. Dalam update MotoGP hari ini, kita akan membahas 3 perkembangan penting yang sedang ramai dibicarakan di pedok. Masalah yang dialami Pecco Bagnaia, analisis Pedro Acosta tentang kelemahan KTM, serta situasi terbaru persaingan tim setelah balapan pertama musim ini. Ayo kita bahas. Menurut laporan dari MotoGP News, test rider Ducati Michele Pirro mengungkapkan bahwa Francesco Bagnaia tampaknya masih menghadapi masalah yang mirip dengan yang ia alami pada musim sebelumnya. Pirro mengatakan bahwa saat menyaksikan balapan di Thailand, ia melihat beberapa karakteristik yang mengingatkannya pada kesulitan Bagnaia di tahun 2025. Masalah tersebut terutama berkaitan dengan bagaimana Bagnaia beradaptasi dengan karakter motor terbaru Ducati. Walaupun Ducati tetap menjadi salah satu motor tercepat di grid, perubahan karakter pada motor generasi baru membuat beberapa pembalap membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan setup yang benar-benar cocok. Menurut Pirro, hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena dalam MotoGP modern, setiap evolusi motor seringkali membawa perubahan karakter yang cukup signifikan, terutama dalam hal keseimbangan chassis dan respons ban. Bagnaia sendiri sebenarnya dikenal sebagai pembalap yang sangat bergantung pada feeling depan motor. Jika rasa percaya dirinya pada bagian depan motor belum sepenuhnya kembali, performanya tentu tidak akan maksimal. Namun Ducati tetap optimis bahwa masalah ini hanya soal waktu. Tim percaya Bagnaia akan segera menemukan ritmenya kembali setelah beberapa seri awal musim. Sementara itu, dari kubu KTM, Pedro Acosta memberikan analisis menarik mengenai performa motornya. Dalam wawancaranya dengan Crash.net, Acosta menjelaskan bahwa meskipun hasil di Thailand cukup positif, KTM masih memiliki beberapa kelemahan penting yang harus segera diperbaiki. Menurut Acosta, salah satu masalah utama KTM saat ini adalah konsistensi performa sepanjang balapan. Motor KTM bisa sangat kompetitif dalam beberapa fase balapan, terutama saat grip ban masih optimal. Namun ketika kondisi ban mulai menurun, performa motor tidak selalu stabil. Hal ini membuat pembalap KTM terkadang kesulitan mempertahankan ritme yang sama hingga akhir balapan. Acosta juga menyoroti bahwa tim masih terus bekerja untuk meningkatkan keseimbangan motor, khususnya pada fase akselerasi keluar tikungan. Di MotoGP modern, detail kecil seperti ini bisa menentukan apakah seorang pembalap mampu bertarung untuk podium atau justru kehilangan beberapa posisi. Meski begitu, Acosta tetap menunjukkan optimisme. Ia menegaskan bahwa proyek KTM masih berkembang dan tim memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas sepanjang musim. Jika melihat hasil seri pembuka, satu hal yang sudah mulai terlihat adalah bahwa persaingan MotoGP musim 2026 kemungkinan akan sangat ketat. Beberapa tim tampak mengalami peningkatan performa yang signifikan. Aprilia misalnya, menunjukkan bahwa mereka kini benar-benar mampu bersaing di level tertinggi. KTM juga memperlihatkan potensi yang menjanjikan, terutama dengan pembalap muda seperti Acosta yang semakin matang. Sementara itu Ducati, yang selama beberapa musim terakhir menjadi kekuatan dominan, kini mulai mendapatkan tekanan dari rival-rivalnya. Namun musim masih sangat panjang, masih ada banyak balapan yang akan menentukan arah perebutan gelar juara dunia. Dan seperti yang sering terjadi di MotoGP, momentum bisa berubah dengan sangat cepat. Dengan berbagai cerita yang sudah muncul sejak seri pembuka, MotoGP 2026 tampaknya akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Masalah teknis, perkembangan motor baru, hingga persaingan antar generasi pembalap membuat setiap seri layak untuk ditunggu. Apakah Ducati akan kembali mendominasi? Apakah KTM mampu memperbaiki kelemahan mereka? Atau justru Aprilia yang akan terus membuat kejutan? Kita akan segera mengetahuinya dalam balapan-balapan berikutnya. Banyak orang bilang, debut di kejuaraan dunia itu soal belajar, soal merasakan atmosfer. Tapi bagi pemuda asal Gunung Kidul ini, debut bukan soal belajar, tapi soal pembuktian. Kemarin di Buriram, kita nggak cuma melihat seorang rookie asal Indonesia balapan. Kita melihat predator baru di kelas Moto3. Veda Ega Pratama hampir saja menginjakan kaki di podium pada balapan pertamanya. Hari ini, kita akan bahas kenapa penampilan Veda bukan sekedar keberuntungan, tapi sinyal bahaya bagi pembalap Eropa. Ayo kita bahas.
Head down, fokus jadi satu dengan motor. Mari kita jujur, biasanya pembalap kita di musim pertama sering kesulitan menembus 15 besar. Tapi Veda, dia ada di leading group. Dia nggak cuma bertahan, dia menyerang. Yang bikin kita kagum adalah ketenangannya. Di Moto3, slipstream dan senggolan itu makanan sehari-hari. Tapi Veda punya racecraft yang sangat dewasa. Dia tahu kapan harus menutup jalur dan kapan harus mengulur pengereman di tikungan 12 yang krusial itu. Veda punya apa yang disebut insting pembunuh. Dia nggak silau dengan nama besar di depannya. Baginya, semua lawan hanyalah rintangan menuju garis finish. Namun kita harus tetap membumi. Balapan di Buriram adalah kandang kedua bagi Veda karena pengalamannya di Asia Talent Cup. Tantangan sesungguhnya ada di seri-seri Eropa dan Amerika Latin nanti. Secara teknis, motor Veda tahun ini sangat kompetitif, tapi konsistensi adalah kunci. Di Moto3, satu kesalahan kecil bisa melempar kamu dari posisi 3 ke posisi 20 dalam satu tikungan. Profesionalitas Veda diuji di sini. Bagaimana dia menjaga mental saat tekanan media mulai memuncak seperti sekarang. Elegan bukan berarti tanpa risiko, dan Veda menunjukkan bahwa dia bisa balapan dengan bersih namun tetap sangat cepat. Kehadiran Veda di barisan depan bukan cuma soal poin. Ini soal harga diri balap Indonesia di kancah internasional. Kita sudah lama menunggu sosok yang benar-benar bisa mengacak-acak dominasi pembalap Spanyol dan Italia. Kalau Veda bisa mempertahankan performa seperti di Thailand kemarin, podium bukan lagi pertanyaan mungkin atau tidak, tapi pertanyaan kapan. Brasil akan jadi ujian berikutnya, trek baru, tantangan baru, tapi dengan mentalitas yang sama. Jadi menurut kalian, apakah Veda sanggup meraih podium pertamanya di GP Brasil nanti? Atau dia butuh waktu lebih lama untuk adaptasi di sirkuit non-Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian bangga dengan progres pembalap kita. Dan subscribe untuk update MotoGP lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. 200 horses scream.